Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Dakwah Islam rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus hidup dan memberi manfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu kisah yang sangat dalam maknanya. Kisah yang bukan hanya menceritakan sejarah, tetapi menjelaskan hakikat jiwa manusia. Kisah yang menjadi awal pertumpahan darah di muka bumi. Kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27, yang artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Ayat ini turun bukan sebagai pelajaran besar tentang hakikat diterimanya amal. Penjelasan para ulama tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Habil adalah seorang penggembala domba atau kambing. Qabil adalah seorang petani. Keduanya diperintahkan mempersembahkan kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Riwayat-riwayat dari kalangan salaf yang dinukil Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Habil mempersembahkan kambing terbaik dari ternaknya, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil pertanian yang kualitasnya tidak baik. Ibnu Katsir menegaskan bahwa sebab diterimanya kurban Habil bukan semata-mata karena jenis persembahannya, tetapi karena ketakwaannya. Dalilnya adalah firman Allah dalam penggalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat ini bukan sekadar penjelasan kisah. Ia adalah kaidah universal dalam agama. Dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa ayat "sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa" adalah dalil bahwa amal harus disertai keikhlasan. Amal harus dilakukan sesuai syariat. Amal yang kosong dari ketakwaan tidak memiliki nilai di sisi Allah. Al-Qurtubi menekankan bahwa diterimanya amal bukan pada bentuk lahiriahnya semata, tetapi pada keadaan hati pelakunya. Dalam tafsirnya, At-Tabari melalui karya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juga menukil pendapat para sahabat dan tabi'in bahwa Habil mempersembahkan yang terbaik dari hartanya, sedangkan Qabil tidak demikian. Sebagian riwayat menyebut bahwa pada masa itu, tanda diterimanya kurban adalah diturunkannya cahaya dari langit yang memakan persembahan tersebut. Riwayat ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir klasik sebagai bagian dari penjelasan kisah, meskipun detail-detailnya bersumber dari riwayat Israiliyat yang tidak dijadikan landasan akidah, melainkan sebagai penjelas kisah. Yang pasti dan disepakati oleh para mufassir adalah satu hal. Perbedaan mereka bukan pada profesi, tetapi pada ketakwaan. Hakikat kurban bukan dagingnya, tetapi takwanya.
Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Allah dalam ayat lain, yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepadanya, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Ayat ini menjadi penjelas bahwa sejak zaman anak-anak Adam hingga syariat Nabi Muhammad SAW, kaidahnya tetap sama. Banyak orang beramal, tidak semua diterima. Banyak orang berkurban, tidak semua sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa. Ketika kurban itu tidak diterima, sesuatu mulai berubah dalam diri Qabil. Awalnya hanya rasa kecewa, lalu berubah menjadi malu, lalu menjelma menjadi iri atau dengki, dan akhirnya menjadi api kecemburuan yang membakar akalnya. Para ulama tafsir seperti Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil memang menukil adanya riwayat tentang latar belakang persoalan pernikahan di antara anak-anak Adam. Namun, riwayat lain dari Ibnu Abbas yang ditegaskan kembali oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menunjukkan bahwa peristiwa kurban ini tidak harus dikaitkan dengan perebutan perempuan. Artinya, sumber utama konflik itu bukanlah soal perempuan. Sumbernya adalah dengki. Qabil melihat saudaranya diterima kurbannya, sementara dirinya ditolak. Ia tidak memperbaiki diri. Ia tidak mengoreksi niatnya. Ia tidak bertanya di mana kesalahannya. Ia justru memilih menyalahkan saudaranya. Dan keluarlah ancaman itu. Aku pasti akan membunuhmu. Di hadapan ancaman itu, Habil tidak membalas dengan kemarahan, tidak pula dengan ancaman tandingan. Dalam penjelasan para mufassir seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir, sikap Habil menunjukkan ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Disinilah tampak perbedaan dua jiwa. Satu tunduk kepada takwa, satu tunduk kepada hawa nafsu yang diselimuti kedengkian. Sebagaimana dijelaskan para ulama, dengki adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia membuat seseorang tidak rela melihat nikmat pada orang lain. Ia tidak hanya ingin menyamai, tetapi ingin menghilangkan nikmat itu dari saudaranya. Dan akhirnya, hawa nafsu Qabil mengalahkan akalnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan riwayat bahwa Qabil membunuh Habil. Sebagian athar menyebut dengan memukul menggunakan batu. Detail cara pembunuhan dinukil dari riwayat-riwayat salaf yang disebut dalam kitab-kitab tafsir klasik. Yang pasti, sebagaimana ditegaskan Al-Quran, terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Bumi yang sebelumnya belum pernah menyaksikan darah manusia tertumpah, kini menjadi saksi kejahatan pertama anak Adam terhadap saudaranya sendiri. Namun tragedi itu belum selesai. Setelah Habil tergeletak tak bernyawa, Qabil dihadapkan pada kenyataan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya, tubuh manusia yang mati. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada pengalaman sebelumnya, tidak ada contoh. Dalam penjelasan Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, Allah kemudian memperlihatkan kepadanya seekor gagak yang mengais-ngais tanah untuk menguburkan bangkai gagak lainnya. Dari situlah Qabil belajar bagaimana cara menguburkan jasad saudaranya. Bayangkan keadaan itu, seorang manusia yang sebelumnya dipenuhi amarah dan merasa kuat, kini berdiri kebingungan di hadapan jasad saudaranya sendiri. Ia bahkan harus belajar dari seekor burung bagaimana memperlakukan tubuh manusia. Di saat itulah muncul penyesalan. Tetapi penyesalan setelah dosa besar terjadi tidak menghapus perbuatannya. Para ulama juga menjelaskan bahwa karena Qabil menjadi orang pertama yang membuka pintu pembunuhan di bumi, maka setiap pembunuhan zolim setelah itu, ia memikul bagian dosanya darinya. Sebuah konsekuensi yang sangat berat dan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Semua ini berawal dari satu hal.
dengki yang tidak dikendalikan. Ia tidak membunuh karena lapar. Ia tidak membunuh karena membela diri. Ia membunuh karena tidak rela melihat saudaranya diterima. Api kecemburuan yang kecil, jika dibiarkan, bisa membakar iman. Dan ketika iman terbakar, manusia bisa jatuh lebih rendah daripada binatang. Sahabat mimbar dakwah Islam rahimakumullah. Kisah Qabil dan Habil bukan sekadar cerita tentang pembunuhan pertama di muka bumi. Ia adalah pelajaran besar tentang hati manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dengki tidak langsung membunuh orang lain. Ia lebih dulu membunuh ketenangan, kejernihan akal, dan iman di dalam diri. Qabil tidak hancur saat membunuh saudaranya. Ia sudah hancur sejak membiarkan iri menguasai hatinya. Kita juga belajar bahwa amal tanpa ketakwaan tidak memiliki nilai. Bukan besar kecilnya perbuatan yang menentukan, tetapi kebersihan niat dan rasa takut kepada Allah. Nafsu yang tidak dikendalikan bisa menyeret manusia pada dosa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, orang yang bertakwa tetap tenang meski diancam. Ia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Hari ini, mungkin kita tidak mengangkat tangan untuk menyakiti saudara kita. Tetapi iri hati, kebencian, dan emosi yang tidak terkendali masih bisa merusak keluarga, persahabatan, bahkan persaudaraan seiman. Maka tanyakan pada diri kita, apakah kita ingin mengikuti jalan Qabil atau jalan Habil? Semoga Allah menjaga hati kita dari dengki dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat mimbar dakwah Islam rahimakumullah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.